Mekanika fluida. Mekanika fluida merupakan cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari keseimbangan dan gerakan gas maupun zat cair. Ya, jadi serta gaya tarik dengan benda-benda sekitarnya atau yang dilalui saat mengalir. Istilah lain adalah hidromekanik. Sedangkan hidrolika merupakan penerapan dari ilmu tersebut yang menyangkut kasus-kasus teknik dengan batas tertentu dan semua cara penyelesaiannya. Jadi hidrolika membahas mengenai hukum kesetimbangan dan gerakan fluida serta aplikasinya untuk hal-hal yang praktis. Sasaran pokok dari hidrolika adalah aliran fluida yang dikelilingi oleh selubung, seperti misalnya aliran di dalam sebuah saluran terbuka dan tertutup. Sebagai contoh, aliran air sungai terusan, seperti aliran cerobong, dan juga pipa saluran, ya, nozzle atau pipa pesat, dan komponen mesin hidrolik. Jadi sasaran utama hidrolika adalah aliran dalam dari fluida dengan istilah internal problems yang berbeda dengan external problems yang membahas aliran media di sekeliling benda yang dicelupkan di dalamnya. Seperti misalnya benda padat yang bergerak dalam air atau di udara. Khusus tentang aliran luar, teorinya banyak dibahas dengan hydrodynamics dan aerodynamics yang menyangkut perencanaan kapal terbang dan kapal laut. Nah, jadi dinamika fluida ini ya, hidrodynamics ini ya, itu ada tersendiri nanti ya, ada ilmu tersendiri. Ya. Perlu diingat, istilah fluida di dalam mekanika fluida mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Fluida adalah semua bahan yang cenderung berubah bentuknya, walaupun mengalami gaya luar yang sangat kecil. Ya, ada perbedaan antara zat cair dan gas. Zat cair cenderung untuk mengumpul dan membentuk tetesan apabila jumlahnya sedikit. Untuk volume yang banyak, ia akan membentuk muka bebas atau free surface, gitu ya. Jadi maksud free surface itu adalah air yang dalam jumlah besar. Sifat penting lainnya dari zat cair ada perubahan tekanan dan temperatur hampir atau sama sekali tidak berpengaruh terhadap volume. Ya. Jadi sebenarnya ada, tetapi kecil sekali, ya, sehingga diabaikan. Sehingga dalam praktek zat cair dianggap bersifat incompressible, ya, jadi tidak bisa dimanfaatkan, ya, tidak mampu mempat. Ya, sedangkan gas akan mengkerut bila mengalami tekanan dan memuai tak terhingga besarnya bila tekanan hilang. Jadi sifatnya betul-betul compressible, mampu mampat. Selain perbedaan tersebut, pada kondisi tertentu, hukum gerakan untuk zat cair dan gas secara praktis adalah sama. Salah satu keadaan yang dimaksudkan adalah misalnya gas mengalir dengan kecepatan yang rendah dibanding kecepatan suara di dalamnya. Bidang hidrolika khusus mempelajari gerakan zat cair. Internal flow dari gas hanya disinggung jika kecepatan aliran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan suara, sehingga sifat kompresibelnya dapat diabaikan. Kasus demikian banyak dijumpai dalam bidang teknik, misalnya aliran udara dalam sistem ventilasi dan saluran-saluran gas atau air ducts. Ya. Mempelajari kasus aliran zat cair dan juga gas-gas. Gas-gas jauh lebih sukar dan rumit dibanding dengan benda padat. Karena mekanika benda padat hanya untuk partikel-partikel yang saling terikat kuat, ya, rigid bodies. Ya. Sedangkan mekanika fluida
yang dijadikan objek adalah media yang memiliki sangat banyak partikel ya, dengan berbagai ragam gerakan relatifnya. Pendapat pertama adalah analisis matematika yang betul-betul teoritis dan bertolak dari rumus-rumus mekanika yang menyebabkan timbulnya ilmu hidromekanik teoritis yang pernah tidak disukai ya, disingkirkan untuk selang waktu yang cukup lama. Berarti orang tidak ingin mempelajari itu ya. Metode yang ditarakan merupakan cara-cara efektif dan pula menarik untuk bidang penelitian. Jadi ini orang yang hanya meneliti tentang fluida aja ya suka tentang ini ya. Jadi mengenai teori-teorinya itu seakan-akan mereka merasa terlalu bodoh ya untuk buat apa ya memikirkan hal-hal seperti itu. Akan tetapi cara teoritis ini banyak menemukan hambatan dan kesukaran sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan dari kasus-kasus praktis. Ya. Ini terlihat kalau pada saat kita pakai apa perangkat lunak simulasi untuk fluida cair ya, itu sangat susah ya, begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun tuntutan yang selalu membutuhkan bidang teknik praktis akhirnya menelurkan ilmu baru tentang aliran fluida, yaitu hidrolika atau hydraulics, karena para ahli harus mengalihkan perhatiannya pada eksperimen ekstensif ya, dan pengumpulan data dan fakta agar bisa diterapkan pada kasus-kasus teknik. Ya, ini karena ini penting ya, karena kita lihat bagaimanapun juga fluida itu berpengaruh sekali dan begitu banyak topik-topik mengenai permesinan yang selalu berhubungan dengan zat cair ya, atau gas ya, yang tentunya harus juga dipelajari atau juga dicermati perilakunya ya. Pada awalnya ya, hidrolika hanya merupakan ilmu yang sifatnya empiris murni ya. Namun sekarang dapat pula diberikan pembuktian secara hidromekanik teoritis untuk memecahkan berbagai kasus ya. Ya dianggapnya bahwa teori yang didapatkan itu hanya ada hasil dari eksperimen. Nah, seperti sering saya sebutkan bahwa kita hidup di situasi yang pasti, ya, ilmu-ilmu fisika, ya, jadi hukum-hukum fisika, tetapi juga hidup dalam bentuk-bentuk rumus-rumus empirik. Ya. Jadi rumus fisika itu rumus yang pasti. Ya. Sedangkan dari hasil eksperimen ada rumus empirik, ya, rumus yang ditemukan pada waktu dilakukan penelitian ya, atau pengamatan perilaku fluida itu. Sebaliknya, di dalam hidromekanika teoritis banyak diterapkan eksperimen guna menyesuaikan dan memudahkan membuat kesimpulan. Ya, terkadang istilahnya agak enak ini ya. Di sini kita melakukan sedikit istilahnya manipulasi ya. Ya, tetapi dengan ada penelitian-penelitian yang ekstensif, sekarang mulai terlihat bahwa ada mendekati rumus-rumus pasti. Ya. Oleh sebab itu, garis batas yang membedakan kedua metode tersebut secara berangsur-angsur dapat dieliminir. Ya, jadi rumus-rumusnya mendekati bahwa itu bisa dipastikan. Jadi bukan rumus yang kadang-kadang bisa berubah atau tergantung pada suatu kondisi tertentu. Ya, sehingga kita lihat di dalam rumus-rumus empirik itu kita sering melihat ada konstante ya, atau suatu nilai manipulatif disesuaikan dengan kondisinya. Cara-cara pendalaman mekanika fluida, terutama aliran fluida menuju hidrolika adalah sebagai berikut. Kasus yang diamati dibuat sesederhana mungkin dan diusahakan ideal. Kemudian dengan menerapkan hukum-hukum teori mekanika. Nah, semua dianggap ideal. Hasil yang didapat dibandingkan dengan data-data hasil pengujian.
penyimpangannya dihitung, kemudian rumus-rumus teoritis setelah jawabannya diatur sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan untuk hal yang praktis. Ya. Diatur sedemikian rupa itu tadi yang saya katakan, diberikan bilangan-bilangan atau konstanta-konstanta, ya, sehingga dalam rumus itu sering kita lihat A ini tergantung pada temperatur, ya, sehingga untuk A akan diberikan nilai berapa karena temperaturnya berapa, ada tabelnya, ya. Itu sering kita temukan di rumus empirik. Banyak kasus yang bisa timbul yang secara praktis menentang analisis teoritis. Ini dapat diamati dengan cara-cara pengukuran dan pengujian. Ya. Hasil yang diperoleh dipakai sebagai rumus empiris sekali lagi. Ya. Oleh sebab itulah hidrolika dikelompokkan sebagai ilmu yang sifatnya semi-empiris. Ini adalah biasa di semi-empiris atau empiris ini, rumus-rumus ini umumnya dikejar mereka-mereka yang ingin menemukan sesuatu yang baru. Ya, penelitian yang disebut dengan kebaruan suatu penelitian, ya, sehingga sering penelitian itu dipakai untuk judul-judul disertasi, ya. Baik, hidrolika juga merupakan ilmu terapan selain ilmu teknik engineering science karena muncul akibat tuntutan dan kebutuhan hidup manusia dan sangat luas penggunaannya dalam bidang teknik. Seperti misalnya metode perhitungan dan perencanaan bangunan air, bendungan, parit, terusan, ya, atau kanal, ya, canals, pintu air, weirs, ya, kumpulan jaringan pipa saluran. Ya, ini menarik sekali, ya, karena sering penyesuaian itu dilakukan misalnya pada belokan ada suatu konstante belokan. Ya, pada pipa yang lurus, ya, ada suatu konstante, misalnya dianggap bahwa dindingnya mempunyai nilai kekasaran. Kemudian nanti Anda akan menemukan istilah-istilah fully developed, ya, berkembang penuh. Ya, itu akan didiskusikan pada pertemuan-pertemuan yang mendatang. Dalam bidang permesinan, misalnya pompa, turbin fluida, ya, tadi bendungan dan sebagainya, sekarang pompa, ini bidang mesin banyak sekali yang dibutuhkan ilmu-ilmu mengenai fluida ini, ya. Fluid couplings, ya, tadi penghubung yang memakai fluida. Kita lihat di mobil-mobil yang sekarang istilahnya itu matic, gitu, ya. Nah, itu ini ilmunya. Kemudian berbagai peralatan dan lain dalam berbagai cabang ilmu teknik. Perencanaan mesin tools, ya, kemudian bidang penuangan dan tempalokan, ya, berapakah misalnya viskositas. Nah, viskositas itu menunjukkan sifat kalau logam itu untuk dituang harus dicairkan, dan kalau sudah cair dia mempunyai fase cair, ya berhubungan dia dengan mekanika fluida. Kemudian pembuatan barang-barang plastik dan sebagainya. Nah, ini ada yang disebut dengan melting point, ada yang disebut dengan softening point. Jadi softening point itu dan melting point itu mempunyai viskositas yang berbeda, ya, sehingga kita butuhkan ilmu mekanika fluida. Contoh lain yang menggunakan prinsip hidrolika adalah perencanaan canggih pesawat udara dengan fluid drives. Nah, pasti itu, ya, ada yang disebut dengan pneumatik maupun hidrolik, ya. Jadi peralatan-peralatan pesawat udara untuk menggerakkan rudder, ya, kemudian untuk menggerakkan peralatan-peralatan yang lain digunakan sistem pneumatik maupun hidrolik, ya, di mana pneumatik itu berbicara
fluida kerjanya adalah udara bertekanan, sedangkan hidrolik adalah fluida kerjanya adalah fluida cair. Ya. Sistem bahan bakar dan pelumasan, pasti ini ya, bahan bakar itu cair, pelumas itu juga cair. Ya. Kemudian ada shock absorber, ya, atau istilah yang kita pakai itu shock breaker. Jadi ini adalah alat peredam yang dipakai juga di kendaraan-kendaraan atau transportasi. Ya. Baik, itu sementara yang akan kita diskusikan mengenai mekanika fluida.